Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan ini seringkali muncul bagi sahabat semua yang baru pertama kali ingin mencoba berjualan online shop. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah jualan di online shop itu berbayar? Baik itu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada ataupun di Blibli. Nah, di sini secara umum ketika kita berjualan di online shop itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah yang gratis dan yang kedua adalah yang berbayar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai untuk yang berjualannya secara gratis. Kalau misalkan kita berjualan di online shop, gratis di sini maksudnya adalah biasanya berlaku untuk para penjual yang baru pertama kali berjualan di online shop. Contoh, misalkan ketika sahabat baru membuka toko, entah itu di Bukalapak, Shopee, ataupun Tokopedia, ataupun Lazada, biasanya itu tidak akan ada biaya administrasi apapun. Jadi semuanya gratis tis. Jadi sahabat tidak akan dikenakan biaya apapun, entah itu biaya administrasi, biaya voucher, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Nah, jadi awal-awal biasanya itu tidak akan ada biaya administrasi. Jadi semuanya gratis, tanpa terkecuali khusus untuk satu online shop, yaitu online shop di Lazada. Di Lazada itu akan dikenakan biaya walaupun sahabat baru pertama kali berjualan di Lazada. Nanti mungkin di akhir video akan saya jelaskan biayanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah jualan online yang berbayar. Berbayar di sini adalah, jadi misalkan seperti ini. Sahabat mempunyai toko di Bukalapak. Nah, kemudian mungkin toko sahabat ini sudah maju, kemudian misalkan sudah mendapat 100 feedback, dan ternyata dari 100 feedback tersebut 90% feedbacknya itu responnya adalah positif. Nah, nanti dari Bukalapak biasanya akan menawarkan untuk kita menjadi toko yang grade-nya super seller, kalau tidak salah super seller ya. Nah, itu pun nanti kita berhak apakah kita mau ikut menjadi penjual yang notabene grade-nya super seller atau tidak. Nah, kalau misalkan kita menjadi toko super seller, nanti akan ada biaya administrasi sebesar 2 sampai dengan 6% untuk satu kali transaksi. Contoh, kalau misalkan satu kali transaksi itu harganya Rp100.000, dari Rp100.000 tersebut sahabat akan dikenakan biaya administrasi sebanyak 2 sampai dengan 6%. Contohnya kalau misalkan 2% dikali Rp100.000 berarti biaya administrasinya adalah sebesar Rp2.000. Nah, mungkin ada sahabat yang bertanya, "Kak, kalau misalkan saya tidak ingin menjadi super seller bagaimana?" Itu ya bisa, sahabat tidak ingin menjadi super seller. Kalau misalkan mau jadi super seller, itu ya tergantung sahabat semuanya. Jadi tidak ada paksaan. Kalau mau menjadi super seller silahkan. Kalaupun tidak, misalkan mau ingin tetap gratis jualan di Bukalapak, ya juga silahkan. Akan tetapi kan antara yang super seller dengan yang penjual biasa itu biasanya ada perbedaan. Dan saya sendiri cukup merasakan ketika menjadi super seller itu produk yang kita jual itu biasanya akan muncul lebih pertama di kolom pencarian. Maksudnya adalah misalkan begini, ada customer yang mencari barang A. Ketika mencari barang A, biasanya itu kan ada beberapa lapak yang muncul. Nah, dari urutan yang paling atas sampai yang paling bawah, biasanya untuk para super seller itu direkomendasikan ke yang paling atas. Dan mungkin untuk kelebihan-kelebihan yang lainnya bisa sahabat baca di panduan ataupun syarat dan ketentuan mengenai super seller di Bukalapak. Kemudian sama juga dengan halnya yang di
Tokopedia. Di Tokopedia juga sama. Kalau tadi di Bukalapak super seller, kalau di Tokopedia itu ada yang namanya power merchant atau merchant power ya. Nanti pokoknya di akhir video akan saya jelaskan lagi. Jadi kalau yang di Tokopedia, kalau tidak salah biaya administrasinya itu sebesar 1%. Jadi kalau misalkan sahabat jualan barang harganya Rp100.000, berarti dikali 100%, maka akan dipotong sebesar Rp1.000. Jadi 100.000 kurangi Rp1.000, maka penjualannya menjadi Rp99.000. Kemudian untuk yang di Shopee, kalau di Shopee saya sendiri kan belum menjadi star seller, jadi mungkin belum tahu ataupun belum membaca. Sebenarnya ada panduannya. Jadi intinya sama, nanti akan ada biaya administrasinya berapa, dan nanti mungkin akan saya contohkan. Saya juga kan menggunakan voucher, jadi membuat voucher di toko biar bisa dipakai oleh para customer. Nah nanti paling mungkin dikurangi biaya voucher tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang Lazada. Jadi kalau yang di Lazada itu akumulasinya bukan per transaksi, tapi per total transaksi selama 1 minggu. Misalkan dari hari Senin sekarang sampai dengan hari Senin minggu depan, penghasilan sahabat itu totalnya adalah 1 juta. Nah dari 1 juta tersebut nanti akan diakumulasikan berapa biaya administrasinya. Misalkan 10% atau 5%. 5% dikali 10 juta atau 1 juta. Yang mudah aja lah. 1% misalkan seperti yang lainnya. 1% dikali 1 juta. Berarti kan nanti harus membayar berapa? 1% kali 1 juta, Rp10.000. Nah nanti jadi per 1 minggunya sahabat harus membayar uang sebanyak Rp10.000. Jadi kalau yang di Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu biaya administrasinya per transaksi. Kalau misalkan di Lazada itu biaya administrasinya per 1 minggu total transaksi. Nah sekarang saya akan tunjukkan untuk beberapa transaksi yang ada di online shop saya, yang mana di setiap transaksinya itu ada potongan ataupun biaya. Saya kasih contoh untuk yang Bukalapak terlebih dahulu. Jadi mana ya? Nah dari saldo yang ini, misalkan untuk yang ini, yang tanggal 21 Juni 2020, yang remit untuk transaksi sebesar Rp45.000. Jadi dari Rp45.000 tersebut kita dikenakan pemotongan biaya super seller sebesar Rp1.350. Jadi dikenakan biayanya sebesar segitu. Nah kalau misalkan presentasinya silahkan nanti sahabat dicari saja berapa persen dari penjualannya. Kalau saya perkirakan seperti yang tadi saya katakan antara 2 sampai dengan 6%. Kalaupun misalkan nih ada istilah cashback biaya super seller, anggap saja itu ya apa ya, anggap aja nggak ada lah, paling tinggal dikurangi saja 1.350 dikurangi 495, berarti pemotongan biaya super sellernya segitu. Kemudian untuk yang di Tokopedia, juga sama, terdapat potongan untuk yang tokonya itu sudah berstatus power merchant. Contohnya seperti ini. Jadi akan saya tunjukkan. Misal untuk yang ini, yang 111.500 dipotong dengan ongkir. Kalau ongkir jelas ya dipotong, asuransi ya jelas masuk ke pengiriman. Nah di sini ada potongan sebesar Rp890. Jadi dari transaksi yang totalnya 111.500 itu dipotong dengan ongkir. Kalau ini kan emang kewajiban pasti dipotong ya ongkirnya. Nah ini yang dimaksud dengan biaya administrasinya itu biaya power merchant service fee deduction sebesar Rp890. Kalau tidak salah ini 1% ya, yang seperti saya katakan tadi. Kemudian kalau di Shopee juga sebenarnya sama. Kalau misalkan status toko kita sudah
menjadi star seller biasanya ada potongan biaya administrasi. Namun karena saya bukan termasuk ke dalam penjual yang kategorinya sebagai star seller, maka di sini saya tidak dikenakan biaya administrasi apapun. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan sahabat lihat di sini ya. Jadi di sini tidak ada potongan biaya apapun. Kalaupun ada, ini yang voucher dan subsidi Shopee sebesar 635. Ini itu adalah voucher yang saya buat sendiri. Jadi ini ya resiko saya sebagai penjual karena menyediakan voucher bagi para pembelinya. Untuk yang di Lazada juga sama seperti itu. Hanya saja di sini saya tidak mungkin untuk menunjukkan karena tampilan untuk Lazada sendiri tidak melalui aplikasi, melainkan melalui website. Jadi agak susah untuk menunjukkan. Pada intinya sama. Jadi kalau misalkan terdapat biaya administrasi, paling besar itu hanya 6%, 7%, 8%, 10%, dan itu pun hanya untuk kategori-kategori produk tertentu saja. Karena misalkan yang Tokopedia ini, Tokopedia hanya memotong sebesar 1%. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada intinya kalau kita ingin berjualan di online shop itu masih bisa memilih apakah mau berbayar atau yang tidak berbayar. Artinya kalau kita mau jualan secara gratis tis ya masih tetap bisa. Kalaupun misalkan kita mau yang berbayar ya toh juga tetap sama, bisa juga. Nah baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan sahabat komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.